Salam. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, dan begitu juga kepada jemaat yang beribadah di rumah atau dimanapun mengikuti secara live streaming. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Dalam terimalah pujian malaikat beserta Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan ayat 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku bermada indah dan ku menyanyi bergema. Memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegembiraanmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, dan marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 3. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat.
firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan ayat 2. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salibmu. Nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat gereja kita untuk minggu ini, Minggu tanggal 3 April 2022, disebut dengan Minggu Judika. Luluhon ahu ale Jehovah, tertulis pada kitab Psalmen 43 ayat 1a, dengan topik Kristus dop padang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Yang pertama, persembahan bulanan.
Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 1. Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga J. Aritonang, Inang Boru Sijabat, yang beralamat di Komplek Bojong Asih pada Larang, Wik 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Pembangunan. Untuk menindaklanjuti telah keluarnya PBG, Perizinan Bangunan dan Gedung, yang dulu disebut IMB. Maka A. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022, dalam setiap ibadah, akan diadakan penjelasan Manang Panorangion dari Panitia Pembangunan, dan dalam ibadah siang akan dilaksanakan penyerahan IMB atau izin mendirikan bangunan dari Panitia Pembangunan ke Huria. Dan setelah pembacaan titik ini akan diberikan waktu kepada Panitia Pembangunan untuk memberikan penjelasan. B. Rapat intern Panitia Pembangunan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, dimulai pukul 19.00 WIB, dan telah dilaksanakan. C. Rapat Panitia Pembangunan bersama Parhalado akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022. D. Rapat Huria akan membicarakan pembangunan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022. Yang diundang adalah Parhalado, utusan jemaat atau ruas 2 orang dari setiap WEG, ketua dewan, ketua seksi, panitia pembangunan, dengan topik fungsi bangunan, penggalangan dana, teknis dan waktu pelaksanaan pembangunan, bertempat di Gedung Sekolah Minggu yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Mutasi pendeta fungsional. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022, Bapak Pendeta Dodi Isimarmata STH akan dilantik atau diojakon di HKBP Soreang. Yang mendampingi dari gereja kita adalah Seksi AMA, Utusan Huria, Situa JJE Panjaitan. Dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, Bapak Pendeta Dodi Indra Simarmata STH akan berangkat ke Soreang, Bandung. Sermon atau konven distrik. Pada hari Senin tanggal 4 April 2022 akan dilaksanakan konven distrik bertempat di HKBP Semarang Kertanegara. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH. Sermon Inahana. Terhitung mulai hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan sermon Inahana. Untuk itu, dimohon kepada anggota pengumuman KOR Inahana untuk mengikutinya. Pelantikan pengurus seksi. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dalam ibadah siang akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi terpilih tahun 2022-2024. Ibadah fashion pertama, kedua, dan ketiga
serta pembukaan sermon week dan kategorial. Pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 11 sampai dengan 13 April 2022, gereja kita akan mengadakan ibadah pasion yang pertama, kedua, dan ketiga, dimulai pukul 19.00 WIB, dan bersama dengan itu juga pembukaan sermon week dan kategorial. Rumah pendeta fungsional. Sehubungan akan terlaksana pembangunan gedung sarana prasarana, maka pendeta fungsional sementara menempati rumah di Perumahan Kota Bali, Jalan Jimbaran, Blok D, nomor 54, Padalarang. Majelis dan Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan terima kasih kepada keluarga Egultum Inang Boru Panjaitan Week 5 yang telah menyediakan rumahnya untuk ditempati. Baptisan Kudus, Manang Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau melalui Sintua Week-nya dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 10.00 WIB. Donor darah. Gereja kita kembali melaksanakan donor darah, kegiatan seksi kesehatan, bekerjasama dengan unit terpadu donor Rumah Sakit Cibabat. Setetes darahmu bisa menyelamatkan orang lain. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 12. Minggu tanggal 3 Juli 2022 akan dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 12 WIB. Minggu tanggal 2 Oktober 2022 akan dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 12 WIB. Semua kegiatan dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Jadwal ibadah minggu. Minggu tanggal 10 April 2022 masuk pukul 7.30 WIB akan diikuti oleh week 1, 7, dan 8. Masuk pukul 10.30 WIB akan diikuti week 2, 3, dan 5. Masuk pukul 16.30 WIB akan diikuti week 4, 6, dan 9. Demikian warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Kami persilakan dari pembangunan untuk memberikan penjelasan. Shalom. Pada hari ini gereja kita, gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi bersukacita dan memuji Tuhan karena yang selama ini kita nanti-nantikan, yaitu kalau dulu IMB telah disetujui oleh pihak pemerintahan Kota Cimahi. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, terutama pada saat ini kita merasakan kasih-Nya pada kita, ruas gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Terima kasih juga pada Pangula Huria, Amang Pendeta dan Parhalado yang selalu memberi respon positif pada kami.
Sehingga kami dengan sabar mengurus surat itu selama 6 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Israel, itu masih kalah. Orang Israel selama 40 tahun menantikan janji Tuhan, tapi sampai juga pada tujuan. Sekarang kita sudah sampai pada tujuan, yaitu keluarnya surat izin bangunan atau PBG, tetapi harus ada kelanjutan. Seperti orang Israel juga, bahwa kalau sudah sampai di tempat yang dijanjikan, apa sih yang harus kita perbuat supaya tetap kita memuji Tuhan? Berarti kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Demikian juga dengan bangunan ini. Kita sudah sampai, tetapi masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu membangun sarana gedung, sekolah minggu, rumah Amang Pendeta, dan yang lainnya. Kami panitia tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus sama-sama, seia sekata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, satu langkah. Jadi kami mengharapkan bantuan moral, material untuk terwujudnya cita-cita kita yang kita tunggu selama 6 tahun. Saya sebetulnya sangat sedih. Kemarin itu memang udah saya bilang juga satu kali bahwa sebetulnya yang menggagas bangunan ini beberapa tahun yang lalu sudah mendahului kita. Sayalah sekarang gantinya, tetapi Tuhan berkehendak lain, mungkin harus sayalah yang menyelesaikan ini. Yang harus bertanggung jawab penuh. Jadi saya sebagai ketua pembangunan akan menerima kritik, akan menerima saran, akan menerima masukan sekecil apapun untuk kebaikan. Dan kami nanti akan menyediakan kotak pengaduan di depan sana, dan rencana kami juga biarpun ini mendahului gereja, mungkin kami juga akan menyediakan kotak untuk pilihan untuk pembangunan. Jadi ada 2 kotak di sana. Tetapi kalau untuk kotak saran, kalau yang tidak ada dari siapa saran itu, kami tidak akan hiraukan. Kami akan hiraukan cuman yang ada namanya dari web berapa, itulah yang akan kami perhatikan. Jadi itu masalah awal kita. Dan di sini pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan persetujuan bangunan gedung PBG. Saya bacakan di sini. Pemerintah Republik Indonesia persetujuan bangunan gedung nomor sekian, membaca permohonan persetujuan bangunan gedung nomor sekian, nama pohon pemilik adalah Bapak Pendeta Hasian Bangun Moriate atas nama HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bangunan gedung berupa bangunan penunjang gereja HKBP Resort Jalan Lurah. Alamat Jalan Lurah 253Y Cimahi. Fungsinya untuk bangunan baru, dan berfungsi bangunan baru itu sebagai bangunan campuran, yaitu apa yang saya tadi katakan berupa gedung tempat tinggal Amang Pendeta, gedung sekolah minggu, dan yang lain-lainnya.
Klasifikasi bangunan gedung, bangunan tidak sederhana, nama bangunan gedung, bangunan penunjang gereja, HKBP, kembali lagi yang tadi, luas bangunan gedung 780 meter persegi. Menimbang bahwa setelah memeriksa, mencatat, meneliti, mengkaji, dan menilai evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. Ini banyak sekali di sini ada undang-undang apa, saya rasa tidak terlalu penting dibacakan. Memutuskan, menetapkan satu, persetujuan bangunan gedung kepada nama pemohon Bapak Pendeta Hasian Bangun Mulyati atas nama HKBP Cimahi, atas nama pemilik seperti yang di atas tadi, bangunan gedung, bangunan penunjang gereja HKBP Resort Jalan Lurah, alamat Jalan Lurah seperti yang disebut tadi, untuk bangunan baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi bla 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 semuanya yang saya sebutkan tadi di depan. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran D keputusan sebesar 0 rupiah. Jadi kita untuk keluarnya PBG ini tidak mengeluarkan biaya, tetapi kalau untuk pengurusan ya seperti tahulah kita zaman sekarang ini kan tetap kita harus menjalankan sesuatu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 2022 atas nama Wali Kota Cimahi, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dr. Anda Hela Heriani. Di sini tidak ada cap, tetapi kalau sekarang mungkin sudah zaman modern ada barcode di sini. Jadi kita bersukacita hari ini karena apa yang cita-citakan selama 6 tahun bisa keluar izin dari wali kota. 6 tahun yang lalu, pada waktu rapat pertama, ada beberapa anggota belum terbentuk panitia pada waktu itu. Cuman baru ditunjuk kayak calon siapa berkumpul. Dan pada waktu itu ada janji kami bahwa kalau bangunan mau dimulai, kami akan memberi kontribusi untuk bangunan itu. Mungkin karena udah terlalu lama 6 tahun, jadi saya ingatkan mungkin ada yang lupa. Karena saya juga lupa. Sesudah keluar IMB ini, waduh saya punya utang ini. Tanggung jawab saya terhadap gereja. Kebetulan saya ketuanya juga sekarang. Jadi janji iman saya akan saya sampaikan. Mudah-mudahan yang lain yang sudah berjanji mengingat kembali dan untuk menyerahkan ke gereja janji kita, karena janji kepada gereja adalah janji kepada Tuhan.
Yang paling penting bukan janji iman itu saja. Sesudah ada janji iman, kita harus tetap memberi kontribusi untuk selesainya bangunan gereja ini. Saya berharap semua Amang, Inang, Naposo, bantulah kami, karena tanpa bantuan mungkin gedung ini tidak akan selesai, karena biayanya yang kami perhitungkan baru ada setengahnya. Mungkin nanti kalau sudah berhitung nanti ada RAB-nya. Ini akan selesai kalau ada uang 4 miliar. Sedangkan uang kita 2 miliar lebih. Jadi masih jauh. Tetapi saya yakin Tuhan akan menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Kita pasti akan dikasih kebahagiaan oleh Tuhan. Dikasih sukacita oleh Tuhan. Sukacita itu mari kita salurkan ke gereja untuk selesainya bangunan tersebut. Jadi terima kasih, ini saya serahkan, mungkin tidak ke Amang tapi saya ke Poti aja Amang ya. Ini janji iman saya, jadi saya janji itu karena sekarang 3 kali kebaktian, saya bagi 3. Jadi ini untuk pagi, nanti siang ada lagi dan sore juga ada. Terima kasih. Terima kasih, marilah kita lanjutkan kembali ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Berilah kami menikmati
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu Judika hari ini, yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang ketiga, ayat 4b sampai ayat yang ke-14. Tetapi karena kita memakai music box hari ini, maka ayatnya tidak bisa di-cut. Jadi kita akan baca keseluruhan dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Saya juga mau menyapa dan mengajak ibu bapak, para naposo wulung remaja sekolah minggu yang mengikuti ibadah melalui streaming di rumah, di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dengan baik, membaca dengan teliti surat dari Rasul Paulus ke jemaat Filipi, jemaat yang sebenarnya bukan jemaat yang besar dan juga bukan pada kota yang strategis pada masa itu, tetapi Paulus mengutarakan sebuah ekspresi iman yang luar biasa dalam kitab Filipi ini. Semakin luar biasa karena pada waktu
waktu menuliskan surat ini, Rasul Paulus berada dalam penderitaan. Rasul Paulus dipenjara. Ia ditangkap karena Kristus, kan kemudian dipenjara untuk tidak lagi memberitakan kesaksian tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Supaya ia berhenti memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi dalam penjara itu, ia menuliskan suratnya, kesaksian imannya kepada jemaat Filipi, dan surat Filipi ini letter from prison. Dari penjara disebut sebagai surat sukacita. Dan ini penting bagi kita menjadi gambaran kehidupan kita pada minggu ini. Dari penjara Rasul Paulus mengirimkan surat sukacita. Dari penjara ia mengajak umat yang percaya untuk tetap bersukacita. Dan sukacita itu ia ajak di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Apa itu Bapak Ibu? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kuulangi sekali lagi, bersukacitalah. Supaya setiap orang yang percaya dalam sukacitanya berada di dalam Tuhan. Dan sukacita itu karena Tuhan. Karena Kristus telah menangkap Rasul Paulus dalam perjalanan sejarah kehidupannya di Damaskus. Ia ditangkap untuk menjadi pemberita tentang Injil Kristus. Karena Kristus ia mampu bersukacita. Karena Kristus ia mampu memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Karena Kristus ia yang dahulu berbeda dengan ia yang sekarang. Dan nanti ia akan tetap untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya dalam surat Filipi ini juga kita melihat bahwa Kristuslah yang menopang dan melandasi kehidupan Rasul Paulus. Karena Filipi 1 ayat 21 ini sangat terkenal. Karena apa Ibu Bapak? Karena bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan bagiku. Matinya keuntungan, hidupnya bagi Kristus. Itu mungkin diucapkan oleh seorang yang sudah mempergumulkan imannya dengan Yesus dengan sangat luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga mempunyai sejarah iman. Kita juga mempunyai kesaksian iman. Ketika Rasul Paulus menceritakan bahwa dahulu ia adalah seorang Ibrani asli. Bahwa dahulu ia adalah seorang dari suku Benjamin. Seorang dari kaum Farisi, kaum yang terhormat dalam bidang keagamaan. Orang-orang yang sangat fasih menghafalkan ayat firman Tuhan. Seseorang yang sangat suci dan tulus, bahkan fanatik untuk menjaga rangkaian hukum Taurat dalam setiap kehidupannya. Ia dahulu dalam lahiriah adalah orang yang mengejar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam kesemuanya itu, ia adalah seorang yang patut dipuji dalam hidupnya yang dahulu di dalam lahiriah. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, sekarang aku bukan lagi orang-orang yang bersama-sama dengan kaum yang tidak menginginkan Injil Kristus berkembang, mengejar, menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya, tetapi aku adalah ciptaan baru. Ketika Yesus menangkap Rasul, menjadi saksi bagi Kristus untuk menyaksikan kematian, kebangkitan,
dan kenaikan Yesus Kristus. Dan Kristuslah yang telah menciptakan kehidupan yang baru bagi Rasul Paulus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita pada hari ini. Karena apa ibu bapak datang ke gereja pada hari Minggu? Karena apa kita menjadi pengikut Kristus? Apa landasan kita menjadi orang Kristen? Kenapa kita datang bersekutu pada hari Minggu ke gereja ini, dan mungkin kita live streaming di rumah kita masing-masing? Apa landasannya? Apa dasarnya? Karena dasar itu akan menjadi penentu bagi sikap, bagi pola pikir, bagi cara dia untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Sehingga ketika dasarnya salah, maka ia bisa saja tidak mendapatkan hal yang khusus, hal yang bisa membangun iman, hal yang bisa membangkitkan kehidupan bagi dia sebagai seorang pengikut Kristus. Ia merasa bahwa menjadi pengikut Kristus adalah datar-datar saja, biasa-biasa saja, tidak ada efeknya, tidak ada hal yang menyebabkan ia mampu melihat Kristus yang hidup di dalam dia saat ini. Maka penting bagi kita untuk bertanya pada diri kita sekarang, bagi iman kita saat ini, mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Mengapa kita percaya kepada Yesus? Mengapa kita mau menjadi pengikut Yesus hari ini? Mengapa kita datang ke gereja saat ini? Untuk apa kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan memuji dan memuliakan namanya? Jawabannya adalah karena pengenalan akan Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Sehingga di dalam perjalanan iman kita berusaha untuk terus menerus bersama-sama dengan Kristus dalam penderitaannya, juga dalam kebangkitannya, dan nanti di dalam perjalanan hidup kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan penderitaan kita mampu memberikan pengharapan, kekuatan di dalam hidup kita untuk menjalani kesukaran yang kita hadapi, kesukaran yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita saat ini. Ketika Kristus menyinari hidup kita, ketika Kristus telah menjadi landasan hidup kita, Galatia 2 ayat 20. Tetapi yang walaupun aku hidup hari ini, saat ini, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan aku hidup di dalam Kristus. Itulah yang menjadi landasan kita mengikut Yesus, yaitu hidup kita adalah di dalam Kristus. En Kristo, Kristus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Kristus. Kristus adalah milikku dan aku adalah milik Kristus. Ho nama diau, au nama di ho. Kristus nama di hita dan hita nama di Kristus. Itu adalah dasar bagi kita untuk terus menerus mampu memperjuangkan hidup kita, iman kita di dalam banyaknya kesukaran yang kita hadapi saat ini. Dalam penderitaan Kristus kita bercermin. Tidak lama lagi Ibu Bapak, pada tanggal 15 April nanti kita akan mengenang, bercermin, merenungkan penderitaan Kristus. Dan di dalam penderitaan Kristus itu, ia tidak pernah putus asa, ia tidak pernah mengutuk, tetapi di dalam penderitaannya itu ia terus
menerus di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam ketabahan, di dalam kekuatan, memperjuangkan penderitaannya sehingga rancangan Tuhan bisa sampai kepada kesempurnaan. Itu sebabnya ibu bapak di botamu ede nomor 443 buku ende 443 dung Tuhan Yesus napuna au gitu ya. Kalau Tuhan Yesus napuna au apa? Songgop? Ya, tapi ada pernah seorang bapak, ini mungkin karena terlalu over confidence mungkin ya, terlalu percaya diri dalam sebuah acara. Siapa memimpin nanti nyanyian? Oh, saya. Kalau bagian nyanyian jurusanku itu, kata si bapak ini, ada rupanya kau bawa buku ende. Ah, sudah hafal, sudah puluhan kali. Nanti saya memimpin lagu. Mungkin terlalu percaya diri dan dasarnya supaya ia dilihat orang dan supaya orang memuji dia. Jadi acara dimulai. Mari Demahita, dilihatnya orang. Semua orang memang melihat ke bapak itu. Wah. Dan kemudian ia beda-bedakanlah logatnya. Ia sedikit agak bernada puisi dan mengatur sedemikian rupa ucapannya supaya orang kagum. Lalu Mari Demahita dari buku ende nomor 443 katanya. Lalu ia lihat, oh, dung Tuhan Yesus napuna au, songgok biarhu damena lao, katanya begitu. Jadi terbalik. Tadi emak katanya. Coba mulai kamu sudah, tapi dalam hati sajalah. Dung Tuhan Yesus napuna au, songgok biarhu damena lao, gitu ya. Jadinya terbalik. Itu karena terlalu bersemangat si bapak ini. Dan mungkin bisa saja ada orang seperti itu. Ia punya Yesus Kristus, tapi kedamaian Kristus belum berdiam dalam dirinya. Bisa saja itu menjadi realitas iman kita saat ini. Kita memang punya Kristus, kita memang sudah milik Kristus, tapi damai Kristus, damai kematiannya, damai kebangkitannya, damai kenaikannya ke surga belum menjadi cerminan hidup kita. Jadi datang temannya yang di samping. Ulangi mak, ede, puasa. Terbalik nilai katanya. Puasa terbalik. Moloduk Tuhan Yesus napuna au, songgop damena biar hulau. Itunya katanya. Sudahlah, sudah terlanjur katanya. Lalu biarkan saja. Lagian kamu ngapain? Jangan urusi campuranku, kata si bapak ini lagi. Tok terbalik. Jangan urusi campuranku, katanya. Terbalik juga itulah katanya. Biar saja, katanya si bapak ini. Harusnya jangan campuri urusanku. Tapi karena memang sudah bagaimana terlalu percaya diri, jangan urusi campuranku, katanya kepada si bapak itu. Terbalik lagi lah, biar saja, sudah terlanjur, katanya lagi. Begitulah mereka akhirnya sering-sering terbalik tapi ibu bapak, sudahkah Kristus berdiam di dalam hidup saudara? Dan kemudian damainya tinggal di dalam kita dan ketakutan kita sirna. Ataukah masih kita memang sudah tinggal berdiam di dalam Kristus, tetapi sama sekali cerminan Kristus belum terlihat dalam hidup kita? Apa yang dimaksud dengan cerminan Kristus? Menjadi serupa
segambar dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah dahulu, sekarang, dan nanti. Yaitu bahwa dahulu kita mungkin belum tinggal di dalam Kristus, tetapi sekarang kita berdiam bersama Kristus, dan nanti saya akan terus berlari mengejar hadiah yang pasti, yaitu keselamatan yang dari Yesus Kristus. Mempertahankan iman kita untuk mampu mendapatkan hadiah yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Yang dahulu kuanggap luar biasa, sekarang tidak berguna, bahkan kerugian. Tapi aku sampai saat ini yang hal yang akan aku kejar, yaitu bahwa aku akan menangkapnya. Berusaha terus bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Karena dengan demikian aku akan sampai kepada tujuan hidup orang yang percaya, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga ada progresif iman kita. Dahulu kita memang tidak milik Kristus, tetapi sekarang kita adalah kepunyaan Yesus. Dan nanti kita akan memiliki Kristus bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang akan datang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sangat relevan bagi kita pada hari ini. Kita mendapatkan persetujuan bangunan dan gedung. Ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Saya sudah berkata kepada Opung Gwen Pasaribu bahwa urusan fisik, lahiriah, urusan Abang Pasaribu lah ya, urusan lahiriah. Nanti urusan saya adalah urusan batiniah. Apa itu? Khotbah sekarang. Kemudian rapat jemaat, rapat parhalado, audit keuangan, supaya nanti sempurna kebersamaan kita. 6 tahun sudah Amang Inang kita nantikan perizinan ini. Karena itu saya undang dulu kita untuk tepuk tangan pada hari ini atas apa yang kita dapatkan. Dahulu tidak penting lagi bagaimana dinamika yang terjadi, fluktuasi pertarungan yang terjadi, tidak begitu penting lagi. Mari kita lupakan itu. Apa yang ada sekarang, presentis, saat ini kita mendapatkannya. Dan apa yang akan kita lakukan nanti, itu yang paling penting. Itu sebabnya ibu bapak, kalau Anda membawa nyetir mobil, Anda berada di angkot, tidak pernah ada kaca spion lebih lebar dari kaca mobil depan. Pasti kaca mobil depannya lebih lebar, lebih luas. Kaca spionnya hanya mungkin sebesar telapak tangan. Karena apa? Karena dahulu melihat ke belakang baik, tapi jangan terfokus. Yang paling fokus adalah melihat presentis saat ini dan futuris nanti, future. Kita nanti seperti apa HKBP Jalan Lurah ini? Mari kita bersama-sama di dalam kesatuan hati. Filipi 2 ayat 2. Penuhilah segala sukacitaku ini dalam satu hati, satu jiwa, satu kasih di dalam memperjuangkan iman kita nanti. Kita akan membangun dan melalui otoritas rapat jemaat hari Jumat nanti kita akan mendapatkan banyak hal. Apa yang akan kita lihat? Apakah kita masih akan membangun gereja? Baiknya sarana pendukung dulu, karena gereja kita HKBP Jalan Lurah ini sudah sangat membutuhkan pembangunan sarana pendukung. Supaya lihat itu Amang Inang, gereja gedung sekolah minggu kita. Masihkah akan seperti itu level sekolah minggu HKBP Jalan Lurah? Harusnya tidak. Kita merasa seharusnya terhina atau mungkin tersinggung dengan keberadaan itu. Kita mungkin akan sedikit merasa tertinggal dari gereja-gereja yang lain. Masihkah sedemikian toilet kita? Mari kita bersama-sama
Kita menuju gerak cepat saat ini, meskipun memang kita akan diuji karena sekarang kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Tetapi ujian itu malah semakin memperlengkapi kita. Karena apa? Karena Kristus. Bukan karena yang lain, tetapi karena Kristus. Karena Kristus yang harus dipermuliakan di gereja ini. Nanti gedung bangunan baru kita, sarana pendukung kita akan sangat representatif untuk perkembangan gereja HKBP Jalan Lurah ke depan. Dengan banyaknya naposo wulung, supaya ada ruangan khusus bagi youth teaching dan yang lain. Pembinaan pendidikan agama Kristen bagi guru-guru, bagi murid-murid yang tidak punya guru di agama Kristen di sekolahnya. Jangan sampai mereka hilang, Amanginang. Dan ini kita sudah sangat berusaha semaksimal mungkin memang. Tapi apa daya, kompleks gereja kita sangat tidak representatif untuk mampu mendukung semuanya itu. Kalau soal program, kita sudah cukup sangat banyak sekarang. Maka apa yang akan kita lihat nanti? Ya mungkin untuk tahapan pertama saya akan mengajak seluruh jemaat untuk fokus dulu membangun sarana pendukung ini. Soal gereja kita ini kita akan kemudian pikirkan. Konsep berpikir kita mungkin biar saja gerejanya begini. Even small but beautiful. Walaupun kecil tapi cantik, tapi tertata. Begitu saja, enggak usah harus besar, luas, tapi tidak ada yang datang ke gereja ini. Walaupun kecil tapi kesannya wonderful, nyaman, indah, itu yang akan kita mungkin nanti lihat. Tapi kita fokus dulu untuk membangun nanti. Karena itu sudah disampaikan Amang Opung Gwen, mari Amanginang bersama-sama. Saya kira banyak hal yang sudah kita capai di HKBP Jalan Lurah ini. Tapi sebelum Amang pindah, bulan 4 Amang akan pindah ya. Jadi bulan 4 Amang akan pindah dari Jalan Lurah nomor 253Y ke Jalan Pesantren nomor berapa itu? Sudah lupa Amang ya. Pindah rumah karena rumahnya kan mau dirobohkan. Bukan pindah gereja, pindah rumah. Masih di sini kita. Mudah-mudahan Amang Pendeta nanti masih sempat diusahakan lo pungguin setahun ya. Karena rencana Amang tahun depan pindah dari HKBP Jalan Lurah ini. Kalau Tuhan mengizinkan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan masih sempat lah. Tapi kalau memang pembangunannya cepat selesai, dilama-lamakan saja di Jalan Lurah, bisa saja itu. Itu terlihatlah nanti dari sambutan jemaatnya. Kalau kira-kira masih mendukung, di sini sajalah, begitu nanti. Kalau kira-kira tidak mendukung, ya ngapain lagi masih di sini kalau tidak mendukung. Mari, itu maksud Amang. Bersama-sama di masa kesusahan ini kita akan terus bergerak maju untuk menata kompleks pergodungan ini. Ini yang kita sebut dengan kompleks pergodungan, supaya kompleks pergodungan kita ini semakin cantik. Saya sudah pesan beberapa hal kepada Opung Gwen. Kompleks pergodungannya harus cantik, parkirannya tertata sedemikian rupa. Jangan sampai orang masuk ke sini langsung terkesan tidak enak. Kemudian gedungnya harus modern. Kalau bisa standar internasional lah. Iyalah, jangan lagi standar persuburan atau Tarutung seperti kami di Tarutung. Kita standar American standard lah ya. Ya itu level kita memang. Kita di Cimahi. Kita di kota yang sangat besar, supaya orang datang ke gereja ini terasa nyaman, excited dia. Jadi tugas Munaman, tugas pendeta, supaya orang asing yang datang ke gereja ini terasa ramah. Jadi mari ya Manginang, kalau ada orang yang tidak dikenal disapa ya, supaya mereka mau. Enak kali gereja di Jalan Lurah, kenapa? Disapa kita, ditanya kita katanya. Itu kalau di gereja sore kami, ini sudah kedua kali hari Minggu kemarin kita Sunday service.
Nanti tahun-tahun depan Amang berkhotbah di sini pakai seperti ini, connecting lah ke sana. Jadi Amang begini-begini, di sini kalian begini-begini, di situ akan melihat ini di sini, gitu. Supaya ya majulah kita, itu maksud Amang. Kapan lagi kita bergerak? Hari ini. Opung Gwen sudah ada potensi dana. Dahulu hati 2 tahun do di son. Masih baru 2,5 tahun. Bulan 7 nanti tanggal 3 tahun. Tapi sebelum 3 tahun kemarin dan selama kita di sini, apa yang kita pergumulkan adalah IMB. Sekarang sudah ada Manginang. Kita sebenarnya kalau kita sadari, mungkin tanpa disadari, ketika Amang Pendeta menginjakkan kaki di sini, program pertama yang Amang lakukan apa, Inang? Amang, kalian rasakan? Pilihan kita kurangi jumlahnya dari 4 ke 2. Iya, harus kalian ingat dulu itu. Dulu saya pertama sekali datang ke sini, ke Jalalura, pilihannya 4. Ditambah amplop 5. Yang menyediakan pilihan bingung. Pilihan pertama di mana ya? Sini. Pilihan kedua sini. Pilihan ketiga di sini. Pilihan keempat dipegang-pegang lah. Akhirnya karena dipegang-pegang tidak suka lagi dengar khotbahnya, sudah modok-modok, digopu-gopu lah pilihannya ini. Akhirnya capeklah situ kita melurus-luruskan pilihan itu. Saya bilang disediakanlah di sini setrika. Saya bilang supaya disetrika nanti pilihan 2 kali. Kenapa tidak kita tiap minggu pilihan amplop? Setuju? Setuju. Bagus. Ya saya dulu yang menjawab, nanti dalam hati ya Bang Inang. 2 kali pilihan, sekali ke depan amplop. Tiap minggu saja, biar cepat ngebut kita ini, enggak perlu lagi berlama-lama. Karena gereja lain sudah bergerak sedemikian rupa Bang Inang. Kita masih seperti ini. 20 tahun ada orang datang ke sini, Amang Purba, ya. Pendeta Resot, ya. 20 tahun yang lalu saya ke sini begini gerejanya. Masih seperti itu sekarang. Dalam hati saya tersinggung sebenarnya, tapi apa boleh buat? Ya memang begitu. Katanya, saya tidak tahu apakah memang benar itu, tapi itu katanya. Kita akan bergerak maju. Kita kumpulkan sedikit, ya. Tidak usah pesta, enggak usah. Kalau Kristus yang melandasi jemaat HKBP Jalalura untuk melaksanakan pembangunan ini, maka kita di dalam kesatuan hati. Tahun kesehatan tahun ini Amang Inang, dengan keikhlasan, ketulusan apa yang kita boleh perbuat, mari bersama-sama dengan segala pergumulan Opung Gwen, kami sendiri, ada jemaat kita juga yang di Pemkot Cimahi, ada orang Batak yang di Pemkot, kita hubungi semua. Mudah-mudahan bisa. Sekarang sudah ada. Mari kita bersama-sama bergotong royong. Kata Opung Gwen tadi, meskipun memang ada hal yang tidak sempurna lagi, karena Amang Brigjen Purnawirawan Charles Simajuntak yang sangat bercita-cita untuk menyelesaikannya tidak bisa bersama dengan kita, tetapi biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat HKBP Jalalura untuk mampu bergerak maju bersama-sama menata gereja HKBP Jalalura ini untuk semakin serupa dengan Kristus, bersaksi tentang penderitaan Kristus, bersaksi tentang kebangkitan Kristus, bersaksi tentang kenaikan Kristus yang menyediakan hidup bagi kita, bukan lagi hanya hidup lahiriah, tetapi kehidupan yang selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah memberkati HKBP Jalalura mendapatkan perizinan bangunan dan gedung, hingga kami akan tetapkan step langkah kami yang strategis untuk bersama-sama. Berkati kami dalam kesatuan hati, jiwa, iman, kasih, bersama panitia pembangunan untuk
lanjutkan tahapan selanjutnya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan HKBP Jalan Lurah ini. Dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, berikanlah perlindungan. Sehingga di dalam segala hal yang perlu dan baik untuk kepentingan kerajaan Tuhan di gereja HKBP Jalan Lurah ini, bisa kami bersama-sama dengan panitia pembangunan untuk memikirkan hal langkah yang akan kami lakukan. Terlebih Tuhan, di dalam proses penggalangan dana nantinya, biarlah Tuhan yang mencukupkan gerejamu dengan dana, karena kami percaya di dalam Kristus kami bisa melakukannya. Tuhan berkati panitia, layakkan mereka, berangkatkan untuk memikirkan dan semakin menyempurnakan hal-hal yang akan kami laksanakan nanti bersama-sama dengan jemaat. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka dan sukacita. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Tuhan berkati keluarga Aritonang Borusi Jabat, anugerah Tuhan bagi keluarganya atas putri yang Tuhan titipkan, biarlah bertumbuh baik dan sehat dan orang tuanya dipenuhi kebajikan dan segala hal yang perlu. Tuhan berkati pendeta fungsional kami, hari ini akan berangkat ke Soreang dan juga ke depan kami akan bersama pendeta Todo Tua Sirait, dan Tuhan berkati persembahan jemaatmu Amang Gultom, keluarga Gultom Boru Panjaitan, yang memberikan rumah tempat tinggal bagi pendeta fungsional, biarlah menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Berkati jemaat Tuhan simpatisan dimanapun mereka berada, para NN, Gabriel, Fajar Yanu Reza, Sri Orija Sutartianti Hartauli, biarlah Tuhan apa yang mereka harapkan Tuhan kabulkan dan Tuhan berikan, terlebih perlindungan, kasih setia Tuhan menaungi kehidupan setiap waktu. Kami berdoa bagi Amang Gultom Boru Damanik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah meluputkan Amang dari sakit penyakit dan memulihkan dia saat ini. Biarlah Tuhan yang menjamah tubuhnya, sehingga di dalam kesembuhan juga Tuhan Amang Gultom boleh melakukan pekerjaannya bersama dengan keluarga, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Berkati para NN, Nyonya Sintues Mangunsong Boru Simajuntak, Tuhan juga yang memenuhi sukacita di tengah keluarga mereka di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, para Naposo Wulung, Yuda Androva, Andre William, Febrianti, Nancy, NN Wiklapan, dan para NN. Biarlah Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberkati sehingga menjadi saluran sukacita dan memperlengkapi kehidupannya, semakin menyempurnakan sukacitanya di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, Stephen Aritonang, juga keluarga Amang Brigjen Purnawirawan Huta Julu, Inang Dokter Borusi Lalahi. Tuhan berkati sehingga tangan Tuhan menjamah mereka, mendapatkan kesembuhan dan kepulihan. Terima kasih Tuhan, segala program rencana gerejamu HKBP Jalan Lurah, biarlah Tuhan yang melayakkan kami di dalam kesatuan hati. Tuhan berangkatkan di dalam Roh Kudus supaya setiap kami yang telah berdiam di dalam Kristus bersama-sama di dalam kesatuan dan keutuhan untuk membenahi gereja HKBP Jalan Lurah, sehingga semakin bersukacita kami mendapatkan anugerah firman Tuhan, pengharapan iman kami ketika kami berada di rumah-Mu di HKBP Jalan Lurah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sambil kita pulang, kita masih tetap bersama dengan Dana Pensiun AKBP. Tuhan memberkati. Horas.